Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Para santri semua yang kami cintai, saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Kita sampai babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit. Bab ucapan bab ucapan yang dibaca atau doa yang dibaca. Babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyiti. Jadi ucapan atau doa yang dibaca setelah menutup mata orang yang meninggal dunia. Jadi kalau orang meninggal dunia, maka kita bisa lihat matanya orang meninggal dunia, apakah sudah memejamkan matanya atau matanya masih terbuka atau mungkin malah terbelalak begitu. Maka sunnahnya orang yang berada di sampingnya, hendaknya apabila menemukan mayit yang masih dalam keadaan matanya terbuka, sunnahnya kita atau orang yang di sampingnya itu untuk menutup kelopak matanya sehingga mayit dalam keadaan terpejam. Apalagi kalau mayit itu terbukanya tidak hanya sekedar terbuka, terbelalak sampai ngeri gitu kalau melihat itu. Nah, itu kan kadang-kadang hanya takut saja. Terus apa yang dilakukan gitu, kadang-kadang malah tambah nangis saja, enggak melakukan apa-apa tambah nangis. Aduh, khususnya bapaknya atau orang tuanya kalau anaknya itu yang meninggal, atau sebaliknya orang tuanya yang nangis kemudian anaknya gitu kan. Dia melihat jenazah itu matanya terbelalak gitu, kan takut gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah hendaknya dia menutup atau memejamkan matanya si mayit. Nah, gitu. Tentang hal ini ada hadis yang menuntun kita untuk melakukan hal itu. Hadis berasal dari Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi Abu Salamah, yang mana Abu Salamah meninggal dunia. Jadi Nabi mengunjungi rumahnya Abu Salamah, yang mana Abu Salamah meninggal dunia saat itu. Wa qad syaqqa basarahu, dan matanya terbuka. Matanya si mayit atau matanya Abu Salamah ini masih terbuka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fa'almadhahu. Maka kemudian Rasulullah memejamkan atau menutupkan kelopak matanya itu sehingga mata Abu Salamah menjadi tertutup. Fa'almadhahu. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut dari badannya seseorang, tabi'ahul basar, maka ruh tersebut akan diikuti oleh mata. Jadi ruh itu diangkat, kemudian lewat kerongkongan, kemudian matanya melihat ke atas, ikut bagaimana ruh itu dicabut. Ruhnya diangkat lewat mulut begitu, kemudian matanya melihat begitu. Nah, kemudian melihat ini, kadang-kadang hitamnya nggak ada, tinggal putihnya saja. Pokoknya matanya tuh ngikuti ruh tersebut gitu. Itu antum nggak usah perlu takut. Ya memang kayak gitu. Jadi Rasulullah bersabda, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Apabila ruh itu dicabut, udah sampai tenggorokan ruhnya, kemudian keluar. Kemudian diikuti matanya ikut melihat.
maka ya gini gitu, lihat ke atas. Nah, kadang-kadang setelah itu matanya pejam sendiri, terus tapi yang sering adalah matanya masih terbuka. Ada yang hanya terbuka, ada yang terbuka sampai terbelalak, ada yang terbuka hanya kelihatan putihnya saja, macam-macam ya gitu. Nah itu fa'aghmadahu, maka Rasulullah itu kemudian memejamkannya. Ini kalau nggak segera dipejamkan, nunggu 5 jam kemudian udah kaku, nanti akan menjadi susah. Saya pernah mengunjungi atau melayatlah gitu, orang pada nangis gitu, karena apa, mayatnya itu matanya terbelalak. Tidak ada orang yang berani nutupkan. Kemudian datanglah saya, tapi sebelum saya ada yang sudah datang, Pak Kaum lah. Alhamdulillah Pak Kaumnya bagus. Kemudian ditutup, diusahakan gini, akhirnya digini kan nggak bisa, masih ini nggak bisa. Akhirnya lambat laun, akhirnya bisa menutup. Kadang-kadang ininya pemulutnya juga masih terbuka. Nah, kan? Maka ini juga hendaknya ditutup, gitu, ditutup bukan dibiarin kayak gitu ya, enggak. Jadi ditutup, ini ditutup, terus kemudian ini ditutup. Ini kalau nunggu sampai 6 jam, 10 jam, udah kaku, maka orang yang ada di sampingnya itu harus sigap, ya harus sigap. Makanya orang nunggu itu harusnya orang yang ngerti agama. Nah, makanya kita wajib bagi kita itu belajar agama semuanya, belajar agama. Karena kalau orang tua kita dalam keadaan seperti itu, siapa yang harus menunggui gitu kan? Kan kita sendiri, nggak mengandalkan orang lain. Kalau orang yang sekampung yang beragama cuma satu, atau setiap ada orang mati nunggu dia, kalau dia lagi pergi gimana? Kan? Lagi pergi keluar kota. Makanya kita harus belajar masalah seperti ini. Itu hendaknya kalau apabila ada orang meninggal dunia matanya masih terbuka, hendaknya segera ditutupkan. Baca bismillah gitu aja, bismillah gitu aja, udah nggak usah takut ya. Oke. Fadajja nasun min ahlihi, maka ketika melihat matanya terbuka, fadajja nasun min ahlihi, maka dojja, apa makna dojja? Maka gaduh, dojja, nasun banyak orang, min ahlihi dari keluarganya banyak gaduh, rame, pada takut, pada ini gimana kok begini gitu. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Nah, ketika gaduh, sedih, takut, kadang-kadang ada yang mengucapkan sesuatu yang tidak baik, ya suudzon. Tidak boleh suudzon. Akhirnya berkata yang enggak baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan sesuatu yang akhirnya malah memadharati diri kalian sendiri. Illa bi khairin, kecuali berdoa dengan yang baik. Kalau doa yang baik, ya. Jadi mendoakan, ya, wah, jangan sampai mengatakan wah ini mesti ini kebanyakan maksiat ini, makanya matanya terbelalak. Nah gitu, makanya matanya kelihatan gitu. Takut nggak kalau lihat saya? Takut nggak? Apalagi orang meninggal. Akhirnya gitulah kira-kira. Takut lah, saya sedih kalau melihat wajah saya kayak gitu, juga takut sendiri. Ya takut alamiah, maksudnya kalau ada seperti itu segera diinikan. Makanya antum juga kalau memandang juga jangan mandang yang baik gitu, jangan melotot-melotot gitu, ya kan? Oke. La tad'u ala anfusikum illa bi khair.
Jadi tetap husnudzon saja, sehingga yang kita ucapkan adalah kebaikan. Janganlah kalian mendoakan kepada diri kalian kecuali dengan kebaikan. Bapak kalian itu keluarga kalian, artinya ya diri kalian gitu kan. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengamini apa yang kalian katakan. Jadi makanya berkata yang baik. Summa qala, kemudian Nabi memberikan contoh, itu doa yang hendaknya dibaca ketika melihat seperti ini. Yaitu beliau mengajarkan begini, Allahumma ighfir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ada 6 permintaan. Ada 6 permintaan. 1, Allahumma ighfir li abi salamata. Jadi orang yang telah meninggal tadi mintakan ampunan. Allahumma ighfir li abi salamata. Rasulullah mengatakan, ya Allah, ampuni Abu Salamah. 1, Allahumma ighfir li abi salamata. Yang kedua, warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, angkatlah derajatnya fil mahdiyyin, bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Yang kedua, warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Yang ketiga, wakhluf lahu fi 'aqibihi fil ghabirin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin, atau wakhluf lahu fi 'aqibihi fil ghabirin. Tapi redaksi yang sini adalah wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin. Ya Allah, jadikan pengganti untuknya terhadap orang-orang yang ditinggalkan. Itu yang ketiga, wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin. Yang keempat apa? Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni dia, wahai Allah yang memelihara alam semesta. Wafsah lahu fi qabri. Ya Allah, luaskan kuburnya. Yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, berilah cahaya dalam kuburnya. Itu. Jadi hafalkan doa ini ya. Coba kita baca ya. Ini misalkan yang meninggal dunia Abu Salamah. Nanti tinggal ganti orangnya, namanya siapa? Ya toh? Itu. Gimana tadi? Allahumma ighfir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Kita ulangi sekali lagi ya. Allahumma ighfir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya, itu. Jadi kalau misalkan yang meninggal dunia, misalkan bapak kita atau paman kita, misalkan bapak kita, maka Allahumma ighfir li abi. Allahumma ighfir li abi warfa' darajatahu fil ghabirin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Gitu. Kalau misalkan yang meninggal dunia perempuan, misalkan ibu ya, ibu kita, semoga Allah menjaga bapak dan ibu kita ya. Allahumma ighfir li ummi. Allahumma ighfir li ummi. Kemudian warfa' darajataha
darajataha fil mahdiyyin wakhlufha fi aqibiha fil ghabirin waghfir lana wa laha ya rabbal alamin. Allahumma afsah qabrahu wafsah laha fi qabrihi wa nawwir laha fihi. Nah gitu. Dah, itu setelah setelah menutup matanya. Jadi ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit, yang dibaca setelah menutup mata. Kalau menutup mata bacanya gimana? Bismillah saja. Bismillah. Ditutup bismillah. Atau tambahin bismillah wa ala millati Rasulillah juga boleh. Bismillah gitu cukup. Bismillah. Kemudian sudah tertutup matanya, ya. Tentunya yang pelan-pelan, jangan dicolok-colok sampai kencang-kencang. Ini ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu baca ini. Allahumma fir lahu, Allahumma fir li abi, misalnya Allahumma fir li ammi, Allahumma fir li hadha al-mayyit, li hadha ar-rajul, li hadha al-mayyit warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi aqibi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Dah, amin ya rabbal alamin. Dah, itu sudah selesai. Nanti segera dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati. Untuk mensolati, kemudian setelah itu diantarkan jenazahnya di kuburan. Seperti itu adab-adab kita mendampingi orang yang meninggal dunia, ya. Jangan nangis, itu yang paling penting salah satunya. Jangan nangis boleh, tapi yang tidak boleh sebenarnya mengeluarkan suara tangis. Kalau nangis itu setiap orang mungkin sedih ya, tidak bisa ditahan. Tapi kalau suara itu jangan sampai keluar. Sesungguhnya mayit itu tersakiti karena suara, bukan air mata, tapi karena suara. Ya, suara. Jadi suara tuh gak layak gitu, gak boleh. Ya, makanya Nabi SAW melarang orang itu innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Atau kama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya mayit itu tersakiti bibukai ahlihi, dengan tangisnya. Di sini tangisnya adalah maknanya adalah suara tangisnya keluarganya. Kalau tangis biasa tidak apa-apa, tapi kalau bapak atau ibu sambil geru-geru kakinya duduk, nah itu namanya nggak sabar, itu nggak ridho kepada Allah, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi sesungguhnya innal mayyit la yu'adzabu bibukai ahli, sesungguhnya mayit itu tersakiti dengan tangisnya seseorang, tangisnya keluarganya. Jadi jangan nangis mengeluarkan suara, ya. Ketika Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia umur 2 tahun, kemudian beliau menangis, keluar air matanya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Nabi, kenapa engkau menangis? Engkau melarang menangis." Kemudian Nabi mengatakan, "Ini adalah tanda sayang saya. Sesungguhnya orang itu dilarang adalah dari yang sini, yang sini nih. Artinya suara, bukan ini, tapi yang ini. Bukan mata, tapi mulutnya mengeluarkan suara. Itulah yang tidak baik. Ya, itu jadi sing sabar, ucapkan yang baik, jangan nangis. Nangis boleh, tapi tidak boleh bersuara. Tidak boleh bersuara. Ya, nangis hanya sekedarnya, boleh itu alami sebagai manusia. Nggak apa-apa, tapi kalau gedruk-gedruk, apalagi sambil mukul-mukul, meja dibanting, kemudian apalagi kaca dipecahkan, "Bang, bapak mati, harusnya nggak hidup, harusnya nggak boleh mati." Sambil lanunan, betul itu. Atau kalau seorang bapak anaknya satu-satunya meninggal dunia, itu semua titipan, ya, miliknya Allah. Kita ini miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah, bukan milik kita sendiri.
bapak kita miliknya Allah, ibu kita miliknya Allah. Kalau kita punya anak itu juga miliknya Allah. Mau diambil oleh Allah kapan saja ya silahkan, namanya titipan kok. Ya, kayak tukang parkir itu, mau diambil kapan saja boleh. Tidak ada tukang parkir itu dititipi nanti diambil. Jangan, ya nggak boleh. Oh itu cuma titipan. Ya saya kira itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita istiqomah di jalan Allah. Kemudian kita, keluarga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang bersih, diterima, diridhai oleh Allah. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.